Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa ketemu Ustadz Arif Masuku. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah ya Ustadz ya. Gimana Ustadz? Aktivitas lancar? Alhamdulillah lancar. Ngurus pondok pun lancar. Alhamdulillah. Berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini tapi tetap beraktivitas Ustadz. Insya Allah. Semua karunia dari Allah. Masya Allah. Allah mudahkan, insya Allah semuanya kita lakukan lancar dan dengan penuh semangat insya Allah. Ya. Tadi Ustadz bilang ada kesibukan di pondok ya Ustadz ya. Jadi kesibukannya apa Ustadz di pondok itu Ustadz? Ngurus anak-anak yang Masya Allah ya. Ya. Anak-anak kita ini dari berbagai macam pola pikir dan karakter. Ya. Mereka lahir dari rahim yang berbeda-beda. Satu sama lain punya pola pikir yang berbeda. Iya. Ya. Dengan kultur rumah juga yang berbeda ya. Kultur rumah juga yang berbeda, makan yang berbeda. Betul. Sehingga banyak makan energi sebenarnya. Iya. Bagaimana kita berpikir agar dia cocok dengan lingkungan barunya. Iya. Itu kesibukan hari-hari yang saat ini mungkin bisa dilakukan. Iya, Ustaz ya. Ya. Jadi kalau sekarang di pondok mengumpulkan anak-anak untuk menjadikan generasi rabani istilahnya begitu Ustaz. Insya Allah. Ya. Berbicara bagaimana mendidik anak sesuai metode Nabi itu bagaimana ya Ustaz? Masya Allah. Sebelum kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ini pertanyaan sangat bagus kalau Iya Ustaz. Bagaimana seorang tua itu berpikir agar dia mendidik anaknya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena saat ini orang tua yang mungkin dia jauh dari agamanya lebih mengadopsi metode barat. Betul. Bagaimana mereka mendidik generasi-generasi mereka. Betul Ustaz. Padahal kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendidik generasi, subhanallah. Kita akan melihat ternyata orang-orang itu juga ngambil dari metode Nabi. Bagaimana mendidik Rasul SAW dengan anak-anak, bagaimana beliau bergaul dengan para anak, bagaimana beliau berbicara. Iya Ustaz. Maka satu hal yang paling penting, metode Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak, yang pertama adalah pendekatan kepada mereka dengan praktek yang beliau kerjakan. Jadi pendekatan kepada mereka melalui praktek. Mulai praktek. Oke. Bagaimana beliau menunjukkan akhlak beliau yang bagus kepada anak-anak. Ya. Bagaimana beliau menunjukkan sikap yang tegas kepada anak-anak. Ya. Bagaimana beliau menunjukkan sikap tawaduknya kepada anak-anak. Dan di sini Nabi kita Muhammad SAW mempraktekkan semua. Seorang guru tatkala dia mengajarkan sesuatu, tapi dia tidak mempraktekkan apa yang diajarkan, orang akan bertanya, ini diajarkan dengan yang dipraktekkan kok beda. Makanya Nabi kita Muhammad SAW apa yang dikatakan yang dipraktekkan selaras. Sehingga anak selalu membaca pikiran, selalu melihat apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita berikan contoh adalah Umar bin Abi Salamah. Anak tiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagaimana melakukan pendekatan beliau dengan praktek. Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi dengan melalui action ya, jadi action yang harus dilakukan ya dalam Rasul pengajaran alaihi itu salatu wasallam sebagaimana diceritakan oleh Umar bin Abi Salamah. Kuntu shagiran fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika aku masih kecil tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau anak tiri dari Ummu Salamah. Kata beliau, wa kanat yadi tatisu fi sahfah. Dahulu tanganku itu melayang di atas nampan. Di atas apa? Di atas nampan. Karena orang Arab dulu itu makan kan bareng-bareng. Berjamaah ya. Maka ketika melihat hal seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Abi Salamah.
dipegang tangan beliau. Ini para ulama kita mengatakan apabila memang satu jenis makanan itu, Ya. maka kita hanya boleh makan apa yang ada di depan kita. Kalau Oh, begitu tapi ya, kalau Ustaz, ya? beda-beda jenis, Ya. maka kita boleh ambil samping sini. Tapi kalau satu jenis saja, maka kita harus yang di depan makanan kita itu Masya Allah harus ya, kita Ustaz, ya. makan. Iya. Dari makan saja sudah ada adab. Udah, iya. Memang seperti itulah Nabi kita Masya Allah. bagaimana mereka Nabi mengajarkan. Nah, akhirnya Rasul memegang tangan Umar bin Abi Salam. Ya. Seraya berkata, dan beliau tidak marah. Ya. Beliau tidak mengatakan kamu dan begini, tapi beliau mengatakan ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil. Subhanallah. Beliau mendudukkan Umar bin Abi Salam sebagai anak kecil. Ya. Wahai anak kecil, kalau kamu mau makan, ingat, harus kau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, beliau mendekatkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar anak itu tahu ternyata yang memberikan rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya hanya sebagai sebab. Iya. Dari sini dia mungkin bisa bersyukur, Ya. sadar tentang penciptanya. Makanya Nabi mengatakan bahwa engkau ingat Allah. Kalau kau mau makan, harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samillah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita kalau makan baca bismillah. Bismillah. Kemudian yang kedua kata Nabi, Ya. wakul biyaminik. Makan gak boleh pakai tangan kiri. Tapi hendaklah engkau makan pakai tangan kanan. Ya. Karena tangan kanan itulah yang memang digunakan untuk hal-hal yang baik, sementara tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang memang berkonotasi yang kurang bagus. Ya. Kemudian beliau mengatakan wakul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu. Dan makanlah yang ada di dekatnya. Di dekatnya. Jadi kalau ada makanan di depan kita, ini yang kita dahulukan. Apalagi kalau memang itu makanan kita. Dan Rasulullah mengajarkan, subhanallah, apa kata Umar bin Abi Salam tatkala mendengar metode pendidikan Nabi seperti itu, apa kata beliau? Wa kanat tilka ti'matu, dan senantiasa pola makanku seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW hatta al-yaum, sampai saat ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan anak-anak kita, Masya Allah, beliau merupakan contoh dan teladan yang dikatakan oleh para ulama kita, tidak ada manusia yang lebih baik daripada beliau. Allah. Beliau mendidik anak-anak pendekatan dengan praktek dari beliau. Yang kedua, kelembutan. Makanya kalau kita alhamdulillah kita di pondok pesantren Imam Syafi'i, kalau santrinya berantem, saya yang marah biasanya. Ingat, kita marah bukan berarti kasar. Dan lebih menasehati ya. Lebih kepada menasihati, ketegasan yang buat anak itu mungkin dia lebih sedikit segan agar dia tidak mengulangi. Tetap dilandasi dengan kasih sayang. Iya. Tapi niat kita marah kepada anak-anak itu harus satu, agar anak itu berubah. Bukan untuk berkeinginan untuk balas dendam, untuk melampiaskan amarah. Betul. Itu bagian dari kesalahan dalam pendidikan. Nabi kita Muhammad SAW telah jauh dari hal-hal seperti ini. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW melakukan metode kelembutan. Bahkan beliau SAW mengatakan, Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan semakin menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa zana. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan semakin memperburuk sesuatu tersebut. Kita bisa membedakan antara orang yang kasar ngomongnya dengan orang yang lembut ngomongnya. Kita akan lebih menghargai orang yang lembut, yang tutur katanya teratur, menjaga perasaan orang tatkala dia mau bertutur kata, kata-katanya dia jaga, atau disusun dengan baik. Dan itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak. Masya Allah. Makanya kebanyakan orang tua kadang-kadang ngomong sama anak, apa yang diingat dia diucapkannya. Contoh misalnya ini kata yang agak kasar, kamu kayak bapakmu. Jadi memang bapaknya udah nakal, dibilang bapaknya anaknya seperti bapaknya. Jadi, padahal ini merupakan bagian dari kesalahan. Seharusnya sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala seorang anak muda meminta izin kepada Nabi untuk berbuat zina. Subhanallah, Nabi paham karakter anak muda seperti apa. Beliau tidak menghardik, beliau tidak marah, dan bahkan beliau menasihati dengan kata-kata yang lembut. Oleh karena kelembutan
merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Kalau orang sementara kita ada di Medan ya. Iya. Kalau Medan kira-kira apa untuk panggil anak-anak kecilnya? Kalau orang Jawa kan biasanya laki-laki kan le. Kalau perempuan mas, mas. Kalau gitu. Medan apa Pak Loli? Waduh, kalau Medan apa ya? Saya taunya Medan itu ucok aja urusannya. Biasa adik lah atau abang ya kalau Medan ada begitu abang, ya. Iya, ya kan? abang ya. Ha. Orang Nabi kita Muhammad SAW punya bahasa yang sangat halus. Iya. Ya gula, Oh. wahai anak kecil. Iya, iya. Ya bunai, wahai anakku. Dan Iya. Masya Allah. Bahkan bisa kita sebutkan namanya Ustadz ya. Bisa disebutkan namanya dengan nada-nada yang lembut. Dengan- Karenanya poin yang kedua yang harus diperhatikan dalam pendidikan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik generasi kelembutan. Ajarkan kepada mereka adab agar mereka bertutur kata dengan lembut. Iya, iya. Ya, makanya kita sering sampaikan kepada anak-anak kita di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Syafi'i, bagaimana anak-anak ini agar bertutur kata dengan temannya dengan Ya. sopan. Ya. Bagaimana agar dia menjauhkan kata-kata yang jorok dan kotor, tidak kasar. Karena seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah ya Ustadz ya. Iya. Tapi poinnya tadi Ustadz bilang bagaimana kita mempraktekkan dan kita itu dicontoh ya Ustadz ya. Itu yang harus kita Yang harus perhatikan kita- terlebih dahulu. Kita lebih dahulu Iya, lakukan ya Ustadz ya. didahulukan. Ya Ustadz. Jadi begitulah yang diajarkan Nabi ya. Nabi kita Ya. Muhammad Jadi bagaimana cara kita agar anak-anak ini bisa pendekatannya kepada agama cukup baik Ustadz. Bagaimana Ustadz? Masya Allah. Ketika berbicara soal anak-anak, Iya. seakan-akan kita berbicara tentang, kalau kita berbicara dalam ilmu pertanian, Iya. seakan-akan kita akan mengelola tanah yang memang belum ada pupuknya di sana. Jadi areal pertanian kosong Pertanian begitu kosong. Dan kita butuh pupuk. ya. Ya pupuk. Anak-anak kita ini juga butuh pupuk agar dia semakin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terpenting kaum muslimin, anak-anak, yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana dia mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala. Subhanahu. Ketika kita mengancam anak-anak dengan sesuatu, kita harus sertakan dengan agama. Jadi anak-anak itu ketika kita menasihati dia, Ya. usahakan kita bawa dia kepada ranah nasihat kepada agama. Jangan kita suruh dia takut kepada diri kita. Tapi kita suruh dia takut kepada Sang Pencipta, kepada Allah Kepada Allah Subhanahu. Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya kita suruh dia takut sama kita, lama-lama dia yang sedikit sama kita. Dia akan takut sama orang tuanya. Tapi kalau kita mendekatkan dia, ketika kita menasihati, kita ingatkan dia tentang Allah. Nanti kalau kamu berbuat zalim, balasannya seperti ini. Kamu berbuat baik, balasannya seperti ini. Ya. Akhirnya anak itu sadar dengan agamanya sendiri. Jadi jangan salah kaprah. Jadi justru sama orang tuanya takut, sama Allah Subhanahu wa Sama Ta'ala. Allah Tidak. Allah nggak takut. Itu kan kebanyakan Astagfirullah. anak-anak. Ini karena salah pola asuh. Ya, Kebanyakan kesalahan pola asuh adalah anak-anak lebih takut kepada orang tuanya daripada kepada Sang Penciptanya. Ketika kita mau mendidik anak-anak kita, bagaimana agar mereka semakin bagus Ya. agama mereka, Pendekatan ke agamanya, agama yang lebih baik. dekatkan mereka kepada agamanya, terutama kenalkanlah mereka siapa Tuhan mereka. Nah, pertama, Yaitu kenalkan Allah. siapa Tuhan Siapa mereka. Tuhan mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah jelaskan siapa Allah, Allah itu Maha melihat. Di mana saja kamu berada, Allah lihat kamu. Apa saja yang kau ucapkan, Allah dengar. Iya, Apa yang kamu perbuat, Allah catat. betul. Sehingga anak itu memperhitungkan apa yang hendak dia kerjakan. Betul, bukan ini bukan CCTV Iya. hanya beberapa sudut. Beberapa titik, di mana saja Iya. anak-anak itu Kalau ini melakukan. menyeluruh Ustaz ya. Menyeluruh. Jangankan kita melakukan satu daun yang jatuh dari pohon, Masya Allah. berapa triliun pohon yang ada di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat perbuatan yang jatuh. Yang jatuh dari yang masih mentah, dari apa Allah Maha tahu. Lalu bagaimana dengan perbuatan manusia? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poinnya adalah dekatkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya Ustaz ya. Kenalkan mereka siapa Tuhan mereka. Bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Agar anak-anak semakin bertakwa, semakin takut. Dan dia takut bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang sangat menarik ya. Iya, apa itu Ustaz? Ada salah satu guru yang sangat pintar, cerdas.
beliau ya Nani masih SD, anak SD ini. Dia ingin menguji keamanahan anak-anak didiknya. Oke, diuji nih anak-anak SD tadi Anak-anak ini. SD tadi mau dia uji Iya. siapa di antara mereka yang amanah atau siapa di antara mereka yang memang betul-betul Bisa dipercaya tahu ya. bahwa Allah itu maha melihat. Betul. Dia bikin PR. Oke. Satu kelas dia bilang, anak-anakku sekalian, Iya. Pak Guru buat PR buat kalian. Iya. Nanti sekalian pulang ke rumah, sembeli ayam Ya. di tempat yang tidak ada seorang pun melihat kalian. Jadi di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi. Ya. Yang tidak ada seorang pun yang lihat kalian nyembeli ayamnya. Jadi dia harus cari tempat tersembunyi dan tidak ada satu orang pun Tidak yang ada melihat. satu orang pun, orang tuanya, temannya atau siapapun. Iya. Dan tidak ada yang melihat. Dan subhanallah, suatu pulang anak-anak ini mempraktekkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Iya. Semua nyembelih. Ada yang nyembelih kamar mandi. Ada yang di hutan-hutan. Iya. Ada di tempat-tempat yang tertutup. Mereka balik ke sekolah, besok paginya sekolah, ditanya sama guru. Nah, kemarin Pak Guru kasih PR. Iya. Nah, siapa yang kemarin nyembelih ayam, nggak dilihat orang. Semua pada angkat tangan, aku Pak Guru, aku Pak Oh Guru. iya iya. Kecuali satu anak yang nggak angkat tangan. Aha. Dia sendiri nggak angkat tangan. Oh jadi semua mengangkat tangan, dia tidak Kecuali dia terlihat sendiri orang. yang angkat tangan. Ada satu orang yang tidak ya. Akhirnya subhanallah. Ditanya, kamu nyembelih di mana? Dia jawab, saya sembelih di sini. Kamu nyembelih di mana? Saya sembelih di sini. Kamu nyembelih di mana? Saya sembelih di sini. Subhanallah. Terakhir, anak yang gak nyembelih. Sampailah pertanyaan kepada yang tidak angkat tangan tadi. Yang tidak mengangkat tangannya tadi. Iya. Fulan, kenapa nggak angkat tangan? Saya nggak ada nyembelih Pak Guru. Kenapa kamu nggak nyembelih? Kata Pak Guru katanya, sembelihlah ayam di tempat yang tidak ada seorang pun melihat kalian. Sementara setahu saya katanya, Masya Allah. tidak ada satupun tempat kecuali Allah melihat. Apa kata Pak Guru? Ini yang Pak Guru maksud. Ini yang Pak Guru maksud. Artinya apa? Di mana saja kalian sembunyi, Allah melihat kalian. Iya. Maka anak-anak kita harus dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mengenal Tuhannya? Karena itu yang paling pokok dari segala-galanya. Oleh karenanya para ulama kita ketika membuka pendidikan awal anak-anak, mereka tidak mengajarkan yang tinggi-tinggi matematika ataupun fisika ataupun bahasa Inggris atau metode-metode yang lain, tapi mereka mendekatkan anak-anak ini kepada Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Ya. Karena dengan Al-Quran inilah anak itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin pertama ya Ustaz ya. Masya Allah ya. Jadi dengan mendekatkan dengan Al-Quran ya. Al-Quran. Pertama kali itulah pelajaran pertama ya Ustaz ya. Al-Quran. Itu yang harus kita dekatkan mereka. Karena ulama kita dahulu bagaimana mereka memulai belajar dari Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dulu nulis di kadang-kadang di pelepah kurma, kadang-kadang para ulama kita tuh nulis Al-Quran di tulang-tulang hewan yang sudah nggak ada dagingnya lagi. Imam Syafi'i juga demikian. Itu tulis Al-Quran dan mereka belajar dari situ. Dan anak-anak kita harus kita dekatkan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang akan membuat mereka semakin matang dalam psikologisnya. Ya. Dia semakin matang dalam bersikap. Semakin dewasa. Makanya ada di antara para sahabat itu yang 15 tahun sudah mimpin pasukan perang. Anaknya Zaid bin Haritha, Abdullah bin Zaid, 15 tahun. Ditambah lagi dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Usia 7 tahun udah berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Masya Allah. wasallam. Luar biasa. Jadi mereka merupakan generasi-generasi yang bagaimana Rasulullah mendidik mereka. Ya, dan juga para ulama kita. Masya Allah Ustaz ya. Ya Ustaz, memang kalau saya lihat zaman dahulu dengan sulitnya sekolah, tapi orangnya pada jadi semua Ustaz. Masya Allah. Itu sekarang dengan ramainya orang ada sekolah internasional, sekolah ini, sekolah itu. Jadi yang sangat saya jadi pertanyaan sekarang, bagaimana atau referensi dari Ustadz sekolah yang bagaimana yang kita harus tempatkan untuk anak kita? Iya. Jadi memilih sekolah sebaiknya bagaimana Ustadz? Di Indonesia
ada jutaan pesantren. Ya. Ribuan bahkan mungkin jutaan. Ya. Di kota Medan ini mungkin sangat banyak pesantren. Dan juga banyak sekolah-sekolah. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, Ya. sangat banyak. Orang tua harus memahami bahwa tatkala dia memilihkan pendidikan untuk anaknya, dia harus lihat bahwa hidupnya tidak akan lama di dunia ini. Maka dia harus menitipkan anak-anaknya itu kepada sekolah-sekolah yang di sana sekolah tersebut mengajarkan anak-anak agama yang benar. Itu poin pertama ya, agama yang benar. Agama yang benar. Agar dia mengenal ajaran Islam dengan baik. Ada sebanyakan orang tua bangga kalau anaknya jadi dokter. Iya. Bangga kalau anaknya jadi tentara. Iya. Bangga kalau anaknya jadi polisi. Dan bangga kalau anaknya jadi pengusaha besar. Tapi pernahkah orang tua pikirkan? Yang tentara, yang dokter, yang polisi, ketika orang tuanya meninggal, sibukkah dirinya dengan mendoakan kedua orang tuanya? Padahal itulah yang diharapkan oleh abahnya. Padahal itulah yang diharapkan oleh ibunya ketika udah meninggal dunia. Bukan lagi harta nggak bisa dia transfer. Iya. Maka pilihlah pendidikan agar anak-anak kita bagaimana dia menjadi generasi yang bagus. Pilihlah pendidikan-pendidikan yang bagus. Terutama pondok-pondok pesantren yang mengutamakan pendidikan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Karena memang para salaf ini merupakan contoh dan teladan yang harus kita contohi. Alhamdulillah saya dan juga teman-teman sudah membuka pesantren Tahfidzul Quran Imam Syafi'i yang saat ini bertempat di Dr. Mansur Baru Dalam nomor 10. Sudah berjalan angkatan pertama. Yang kita berharap mudah-mudahan dengan pondok tahfidz seperti ini kita bisa mendekatkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan agar anak-anak ini bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tua mereka. Tidak hanya di dunia, tapi dia juga berlanjut sampai di akhirat. Masya Allah. Itu yang harus kita harapkan. Maka bagaimana caranya kita mendidik anak kita, memilihkan pesantren untuk mereka? Carilah lembaga pendidikan yang menitik beratkan pada agama, agar anak tersebut semakin mengenal siapa Tuhannya. Masya Allah, Ustaz. Dan apa yang harus dia lakukan terhadap hak-hak kedua orang tuanya, sehingga dia bermanfaat untuk orang tuanya bukan hanya ketika masih hidup, tapi juga di saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abda la turfa'u lahu darajatun yaumal qiyamati fayaqulu ayyu hadha ya Rabb. Seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan derajat yang sangat tinggi. Maka orang tua ini merasa bingung, kok bisa aku dapat derajat seperti ini ya Rasulullah, ya Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bistighfari waladika laka min ba'dika. Engkau mendapatkan ini karena permohonan ampun anakmu sepeninggalmu. Permohonan ampun dari anaknya. Dari anak, sehingga ditinggikan derajatnya. Dan itulah poin penting yang harus dicari, pendidikan agama. Masya Allah. Pendidikan yang menitibarkan kepada bagaimana mereka mengenal Tuhan mereka, bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi Ustadz berbicara mengenai pondok pesantren Imam Syafi'i Medan. Iya. Ini sekarang online apa offline ya Ustadz? Apa mereka sudah di pondok ini Ustadz? Saat ini alhamdulillah kita buat offline tatap muka. Oh, alhamdulillah. Anak-anak kita diasramakan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita lihat anak-anak Tetap menjaga prokes ya Ustadz ya? tetap menjaga prokes mereka, jaga stamina mereka. Bahkan kalau ada orang tuanya baru berkunjung, kita buat jadwal kunjung mereka. Masya Allah. Sehingga anak-anak tidak terganggu proses belajar mereka. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak kita yang di asrama dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya masih tetap semangat dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz Arif Masuku. Sahabat sudah jalan pasti
Sekian kita bincang-bincang dengan Ustadz Arif Masuku. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.